Kalau kami melihat di sini masalah kecermatan ya, kecermatan karena penyidik ketika memeriksa ya untuk mendalami, ketika disebut satu nama itu harus dipastikan identitasnya, bahkan sampai aliasnya. Jadi namanya A alias ini dan itu disebut semua. Kemudian juga tentunya didukung dengan identitas yang ada di KTP. Sehingga secara pasti orang ini identitasnya seperti ini. Nah, kami melihat di sini di BAP-BAP yang ada, bahkan sampai di pengadilan pun ketika diuji, kenapa tidak konsisten? Nah, ini tentunya menjadi masalah tersendiri. Sehingga ada celah untuk dilakukanlah upaya-upaya untuk nanti katakanlah ini sebagai temuan, sebagai kalau dari pihak lawyer mengatakan ini sebagai novum, tetapi nanti kan masih diuji di persidangan, apakah itu masuk novum atau tidak. Tapi kami mencermati dalam banyak hal, masalah kurang cermatnya ini terlihat sekali. Tidak konsisten, kemudian tidak didalami. Kami kalau sebagai pemeriksa dulu, ketika seseorang menyebut satu nama, kami kejar. Dari mana kamu dapat ininya, sehingga nanti kami cek terkonfirmasi betul, bahkan KTP-nya dapat, maka BAP ini selanjutnya bunyinya pada awal belum, tetapi BAP lanjutan sudah langsung terkonfirmasi bahwa yang dimaksud itu adalah ini, identitasnya ini, NIK-nya ini, alamatnya dan sebagainya. Oke, jadi itu yang dicermati ya Pak ya, Betul. poin pencocokan data. Betul. Itu menjadi satu hal yang esensial. Betul. Di awal pemeriksaan. Bang Farhad, kemarin Jumat ini JPU sudah menolak seluruh permohonan PK dari Saka Tatal. Dikatakan bahwa terlihat adanya tidak konsisten. Kemudian ini bukan novum baru karena sudah tertera di tahun 2016. Seperti apa? Jadi kan gini, intinya PK yang kita ajukan ini kita tidak mengakui adanya kejadian pukul memukul itu, bahwa itu adalah kecelakaan murni. Kalaupun ada mengatakan itu hanya penambahan kalimat bahwa kalau keterkaitan Saka Tatal hanya memukul satu kali, kok dia tidak terlibat di TKP kedua ketiga, dari mana penggunaan pasal 340 tersebut. Nah, tapi jaksa penuntut umum seolah tidak konsisten. Dia beda yang kutipan tentang putusan pertimbangan hakim yang kita ambil dengan kalimat itu, bahwa memang Saka Tatal tidak berada di TKP pada saat kejadian dan dianggap salah tangkap lah, kira-kira seperti itu. Nah, saya bacakan kembali ya. Inti daripada hal yang mengejutkan saat itu bahwa unsur 340 tidak terpenuhi karena memiliki unsur subjektif, perencanaan, motif. Masih ada 3 daftar pencarian orang, ya, Andi, Dani, Peggy alias Perong yang fiktif dan tidak ada. Bahwa keterangan Saka yang disampaikan berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan diperoleh dari hasil penyiksaan. Nah, itu. Ini catatan. Nanti kita akan hadirkan saksi dari tokoh hak asasi manusia juga pada hari Rabu nanti. Bahwa keterangan anak Saka Tatal disampaikan pada berita pemeriksaan tahap penyidikan diperoleh dari hasil penyiksaan. Bahwa penyidikan dilakukan kepolisian Kota Cirebon melanggar ketentuan yang berlaku atau non prosedural, ya. Nah, kemudian bahwa itu aja yang saya sampaikan dulu. Kemudian jaksa kan ini kan kasus menarik, ketika polisi yakin Peggy itu benar Peggy, ternyata hakim Eman Sulaiman mengabulkan pra peradilan membebaskan Peggy. Nah, dan kita mengirim surat juga perlindungan hukum kepada Jaksa Agung. Nah, kemudian kepada Jaksa Agung, kemudian jaksa ini sepertinya masih terpengaruh dan tidak terpengaruh dengan kejadian hasil saat ini. Nah, di mana kita menganggap jaksa tidak melakukan eksaminasi terhadap putusan ini, gitu. Masih menggunakan hasil yang lama, jadi tidak ada perubahan. Tidak melihat perkembangan terakhir dengan bebasnya Peggy. Oleh karena itu, rencana Senin kami akan melaporkan jaksa-jaksa yang menuntut mereka tinggi, ya, ke
ke Kejaksaan Agung, ke Dewan Pengawas atau Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk diperiksa. Mereka menuntut orang berdasarkan bukti-bukti yang minim. Bahkan tidak menghadirkan saksi penting yaitu Aib dan Dedi hanya berbicara sumpah saja. Kemudian mereka hanya bangga ketika hakim menjatuhkan hukuman berat kepada seluruh terpidana. Baik. Nah, jadi tidak ada sedikit nilai perubahan yang disaksikan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Itu aja. Oke, baik Bang Farhat. Prof Gayus, lalu bagaimana kemudian MA mengolah perkara ini, mengambil keputusan dalam peninjauan kembali yang diajukan baik oleh Saka Tatal maupun juga Rivaldi sejauh ini? Jadi kalau kita lihat tujuan PK atau peninjauan kembali sebagai instrumen hukum itu didasarkan kepada memberikan hak asasi manusia. Itu utamanya, sehingga hak ini melekat di kehidupan orang. Kalau dia bersalah, dia harus dihukum. Tetapi kalau dia tidak bersalah, harus dibebaskan. Nah, mengenai PK ini disyarat 3 hal. Yang pertama, kalau ada bukti baru, keadaan baru, itu mungkin bisa merubah apabila keadaan ini sebelumnya tidak pernah dipersoalkan di sidang-sidang pemutus perkara. Sehingga kalau saja ketika itu dibahas, mungkin tidak dihukum. Kedua, adanya perentangan putusan atau bukti. Tapi bagi saya mungkin satu lagi adalah mengenai ada kelalaian hakim yang nyata. Yang kedua ini terus tiga-tiga dibatasi dengan waktu itu secara administratif peradilan. 180 hari sejak ditemukannya bukti baru. 180 hari sejak diputuskan perkara ini dan telah sampai beritanya kepada yang bersangkutan. Tiga-tiganya, dua-duanya begitu. Yang dua ini saya melihat waktunya sudah lewat ya kalau saya hitung. Jadi satu-satunya celah untuk bisa merubah karena temuan keadaan baru itu ya di novum. Novum ini akan dipelajari juga nanti di pengadilan pertama di mana putusan diputuskan. Pengadilan setempat itu disebut sebagai yudek faksi, peradilan fakta. Nah di sana akan diolah dulu dalam waktu 14 hari ketika menerima permohonan ini. Ketua pengadilan setempat harus membentuk majelis. Nah, di tempat itu hanya diberi waktu 30 hari, harus sampai ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung masih ada satu lembaga lagi yang bernama Badan Penelaah. Ditelaah lagi itu tentang waktunya, syarat-syarat PK. Baru ke Hakim Agung yang memutus perkara PK ini dalam bentuk majelis. Ditentukan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Seperti itu mekanismenya. Jadi cukup panjang ya Prof ya mekanisme yang harus ditempuh ya? Iya, kalau di Mahkamah Agung waktunya susah ditentukan, tapi tadi itu 14 hari, 30 hari itu wajib sampai di Mahkamah Agung. Oke, nah nanti kira-kira putusannya ini bisa mengabulkan atau kemudian mengubah hukuman atau seperti apa tuh Prof? PK itu tidak bisa menambah hukuman, tapi bisa mengurangi bahkan bisa membebaskan. Kalau memang terbukti syarat-syarat itu terpenuhi. Bukti baru seperti apa? Ya, saksi merubah keterangan itu hak ingkar, hak diam itu dilindungi. Tetapi kan ada semua kaitan-kaitan yang akan digunakan secara instrumen hukum untuk bisa menjelaskan.